Halo anak-anak, selamat pagi. Masih tetap semangat kan? Hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran yang terakhir di subtema 3, yaitu pembelajaran 6. Masih ingatkah anak-anak pelajaran kemarin? Kemarin, anak-anak sudah belajar tentang daur hidup katak. Pada daur hidup katak terjadi perubahan bentuk. Jika diamati, bentuk tubuh hewan muda berbeda dengan hewan dewasa. Perubahan bentuk tubuh dari hewan muda dan hewan dewasa yang berbeda-beda dalam daur hidup hewan disebut dengan metamorfosis sempurna. Sedangkan contoh metamorfosis tidak sempurna yaitu pada daur hidup capung. Capung hanya mengalami 3 tahapan perubahan, yaitu telur, capung muda, kemudian capung dewasa. Bentuk tubuh capung muda juga mirip dengan capung dewasa. Selain capung, ada serangga lain yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, seperti kecoak dan belalang. Nyamuk termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Untuk lebih jelas, perhatikan video berikut. Tahap pertama, stadium telur. Tahap metamorfosis nyamuk diawali dari proses pembuahan sel telur nyamuk betina yang dilakukan oleh spermatozoa nyamuk jantan yang kemudian menghasilkan zigot. Pembuahan akan menghasilkan telur dan telur akan diletakkan di permukaan air yang dilakukan induk betina. Untuk permukaan air yang digunakan sebagai habitat telur nyamuk adalah perairan tenang serta memiliki kelembaban yang tinggi. Namun, pemilihan air juga tergantung dari masing-masing jenis nyamuk. Contohnya pada nyamuk Anopheles akan meletakkan telur pada permukaan air secara satu persatu atau bergerombol, namun saling terlepas dan telur nyamuk Anopheles juga memiliki alat untuk mengapung. Telur nantinya akan ada dalam periode inkubasi atau pengeraman. Inkubasi sempurna akan terjadi pada musim dingin dan sesudah itu barulah larva akan mulai keluar hampir dalam waktu yang bersamaan. Pada fase telur, habitat air merupakan faktor yang terpenting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan telur nyamuk. Jika air mengering, maka telur nyamuk tersebut akan mati. Biasanya, fase telur ini akan terjadi selama 2-3 hari dan akhirnya akan menetas menjadi larva. Tahap kedua, stadium larva. Sesudah telur nyamuk menetas, maka larva nyamuk yang disebut dengan jentik akan keluar dari cangkangnya, kemudian akan tumbuh pada permukaan air. Di dalam proses tersebut, akan terjadi 4 tahap pertumbuhan selama 7-10 hari, sampai akhirnya ada di tahap metamorfosis nyamuk yang berikutnya, yakni pupa. Pada 4 tahap pertumbuhan yang terjadi, nyamuk akan berubah bentuk dan jumlah bulu halus di tubuhnya juga bertambah. Pertumbuhan dari jentik atau larva nyamuk terjadi karena beberapa faktor, yakni suhu air, ketersediaan dari bahan makanan, serta ada atau tidaknya predator pada ekosistem perairan di habitatnya tersebut. Ini dilakukan nyamuk karena memang jentik nyamuk dijadikan mangsa untuk beberapa jenis biota perairan, seperti moluska, ikan, dan beberapa jenis biota air lainnya. Pertumbuhan dari jentik nyamuk ini akan sangat berpengaruh dengan nutrisi, temperatur, dan juga predator. Jentik sendiri akan bernapas dengan saluran udara di bagian ujung ekor. Umumnya jentik-jentik nyamuk ini akan makan mikroorganisme, namun ada juga jentik yang memangsa jentik dari spesies lainnya. Tahap ketiga, stadium pupa. Stadium berikutnya adalah stadium pupa. Sesudah selama 1 minggu menjadi larva, maka jentik nyamuk akan masuk ke tahapan terakhir, yakni di perairan. Larva nyamuk akan berubah menjadi pupa atau kepompong yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuhnya menjadi nyamuk dewasa yang sudah siap untuk terbang. Di dalam fase tersebut, pupa akan berada dalam kondisi inaktif. Namun meski dalam kondisi inaktif, fungsi dari fisiologis penapasan nyamuk masuk tetap berfungsi. Nyamuk masih menyerap oksigen dari udara lewat corong nafas di bagian atas pupa.
Fase pupa biasanya akan terjadi selama 12 hari. Selama beberapa hari tersebut, sayap halus akan mulai terbentuk yang nantinya akan dipakai untuk terbang dalam fase metamorfosis berikutnya. Tahap terakhir, stadium nyamuk dewasa. Sesudah fase pupa yang terjadi selama 12 hari, maka seekor nyamuk dewasa sudah siap untuk terbang dan menghisap darah manusia. Nantinya, nyamuk akan memiliki salah satu dari dua jenis kelamin, yakni nyamuk jantan dan nyamuk betina. Untuk nyamuk jantan umumnya akan lebih dulu keluar dari pupa dibandingkan dengan nyamuk betina. Jika nyamuk jantan dan betina sudah sama-sama keluar dari pupa, maka nyamuk akan melakukan proses kawin dan nyamuk betina akan beristirahat selama 2 hari sebelum mulai mencari darah. Nyamuk yang cukup dewasa serta siap terbang sudah memiliki organ yang lengkap. Tahap keluarnya nyamuk dari kepompong ini adalah tahap yang paling penting sebab nyamuk harus keluar dari air tanpa melakukan kontak langsung dengan air, sehingga hanya bagian kaki yang nantinya akan bersentuhan dengan permukaan air. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis nyamuk. Berikut ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah malaria dan demam berdarah. Penyakit malaria dan demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Kita bisa melakukan gerakan 3M. Apa itu 3M? Mari kita tonton video berikut. Memasuki musim penghujan, banyak nyamuk berkeliaran di lingkungan tempat tinggal Anda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Meningkatnya populasi nyamuk di musim hujan diakibatkan karena banyaknya genangan air yang tersedia yang menjadi tempat berkembang biak larva nyamuk. Salah satu penyakit yang juga turut meningkat di musim hujan adalah demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sebelumnya telah terinfeksi virus dengue. Demam berdarah menjadi ancaman kesehatan masyarakat karena keparahan penyakit yang ditimbulkan dan bisa berisiko hingga kematian. Untuk itu, Anda harus mencegah timbulnya penyakit ini di lingkungan tempat tinggal Anda. Bagaimana caranya? Hal paling utama yang harus Anda lakukan adalah jangan membiarkan adanya tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Lakukan kegiatan 3M untuk mencegahnya. Caranya sangat mudah. Pertama, menguras. Kuraslah bak mandi atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda, supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur. Menggunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di belakang pintu. Lakukan fogging, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk, lakukan gerakan 3M+, sebagai upaya awal mencegah DBD sejak dini. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan. Kita bisa mengingatkan masyarakat melalui poster. Bukan monster ya anak-anak. Apa itu poster? Poster adalah media yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Nah, coba perhatikan contoh poster berikut. Secara umum, tujuan dibuatnya poster yaitu agar masyarakat bisa membaca dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam poster. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua.
Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Bagaimana caranya? Mari kita berlatih menyampaikan pesan. Perhatikan gambar berikut, kemudian tulislah saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, kalau saran dari Pak Guru, seharusnya anak itu menjaga kebersihan. Yang kedua, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, kalau Pak Guru, sarannya adalah sebaiknya pemilik rumah mengubur kaleng-kaleng bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Jika anak-anak sakit, berobatlah ke dokter atau langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit, banyak terdapat pasien-pasien. Mari kita menghitung banyak pasien dengan perkalian. Pada sebuah rumah sakit terdapat 320 kamar. Masing-masing kamar terdapat 5 pasien. Berapa jumlah pasien seluruhnya? Kita bisa mengalihkan dengan susun pendek. Pertama, seperti biasa kita tulis angkanya, kemudian kita kalikan. Nah, pertama 5 kali 0 sama dengan 0, kemudian 5 kali 2 sama dengan 10. Karena masih ada angka 3 di depannya, kita pindahkan angka 1 di atas angka 3. Kemudian baru kita kalikan. 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, terdapat simpanan 1, 15 tambah 1 sama dengan 16. Karena bilangan ribuan, kita isi tanda titik. Jadi, hasil dari 320 kali 5 sama dengan 1600. Sekian penjelasan Pak Guru. Untuk tugas hari ini hanya ada satu, yaitu hafalkan perkalian 1 sampai 10. Selamat menghafal. Untuk besok, Pak Guru akan memberikan penilaian akhir subtema 3. Ingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya di subtema 3, dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Anak-anak bisa membaca buku atau putar kembali video yang kemarin-kemarin. Selamat belajar, tetap semangat, dan sampai ketemu besok. Dadah!